pada pembahasan jembatan Weinstein dan hukum Kirchhoff. Pertama, kita akan membahas mengenai jembatan Weinstein. Jembatan Weinstein adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur hambatan kawat-kawat telegraf. Alat ini sangat membantu bagi para teknisi yang bekerja di berbagai rangkaian jaringan listrik. Rangkaian sederhana dari alat ini bisa diperhatikan. Beberapa resistor dirangkai secara gabung dan ditempatkan galvanometer. Pada gambar rangkaian relnya bisa diperhatikan galvanometer itu adalah alat untuk mengukur kuat arus yang relatif kecil. Demikian juga untuk mengukur tegangan yang relatif kecil. Pada rangkaian galvanometer, bila kuat arus yang melalui galvanometer itu dianggap 0, maka berlaku rumus R1 dikali dengan R3 sama dengan R2 dikali dengan R4. Selanjutnya, bentuk praktis dari jembatan Weinstein dapat diperlihatkan oleh gambar rangkaian hambatan X dan hambatan R, kemudian panjang kawat L1 dan L2. Pada percabangan hambatan X dan R itu ditempatkan galvanometer. Berdasar dari persamaan awal tadi, maka berlaku hubungan X dikali dengan L2 sama dengan R dikalikan dengan L1, di mana X adalah hambatan yang tidak diketahui dalam satuan ohm dan R hambatan yang diketahui dalam satuan ohm. L1 dan L2 adalah masing-masing panjang kawat 1 dan panjang kawat 2 dalam satuan meter. Selanjutnya kita akan bahas mengenai hukum Kirchhoff. Berdasarkan pernyataan bahwa hukum 1 Kirchhoff, menurut hukum ini jumlah arus yang masuk ke titik cabang sama dengan arus listrik yang keluar dari titik percabangan. Kalau kita perhatikan gambar sederhananya, berdasarkan arah panah I1, I3 dan I4 itu adalah arus yang masuk ke titik percabangan, sementara I2 dan I5 itu adalah arus yang keluar dari titik percabangan. Atau dengan kata lain, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. I1 ditambah I3 ditambah I4 sama dengan I2 ditambah I5. Berikutnya, hukum 2 Kirchhoff. Menurut hukum 2 Kirchhoff,
dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah aljabar GGL atau gaya gerak listrik dalam penurunan beda potensial atau I dikali R sama dengan 0. Sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Sebuah rangkaian yang memiliki dua buah sumber arus, masing-masing E1 dan E2, dan 3 buah resistor, masing-masing R1, R2, dan R3, yang dirangkai seperti gambar dengan titik-titik percabangan A sampai dengan F. Antara titik A dengan titik B ditempatkan R1 2 ohm, R2 5 ohm, dan antara titik E dan F ditempatkan R3 sama dengan 3 ohm. Dari rangkaian listrik di samping, hitunglah A, kuat arus pada masing-masing cabang, B, beda potensial antara titik E dan F, juga antara E dan C. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita perlu melakukan pertama analisis rangkaian. Rangkaian tersebut, kalau kita perhatikan, terdiri dari 2 loop dan 2 sumber tegangan. Kemudian arah arus yang mengalir pada rangkaian, yakni dari sumber kutub positif menuju kutub negatif. Nah, inilah gambar rangkaian tersebut yang kita bagi dalam 2 loop, yakni loop 1 dan loop 2. Dari analisis kita bisa perhatikan tentang penempatan tegangan atau sumber arus atau GGL masing-masing untuk GGL pertama pada loop 1 dan GGL kedua pada loop 2. Nah, dari gambar tersebut kita perhatikan pada tanda garis panjang itu kutub positif, kemudian garis pendek yaitu kutub negatifnya, kemudian ada arah loop dan ada arah arus berdasarkan dengan kutub GGL dari rangkaian tersebut. Arah loop sesuai dengan arah arus yang mengalir pada rangkaian, yakni dari kutub positif menuju kutub negatifnya. Bisa diperhatikan tanda panah pada gambar rangkaian. Kuat arus I1 berdasarkan putaran loop 1. Demikian halnya arus I2 berdasarkan arah putar dari loop 2. Nah, ada ketentuan jika arah arus searah dengan arah loop, maka I bertanda positif. Kemudian jika arah loop
bertemu dengan kutub positif atau pada sumber tegangan, maka GGL bertanda positif. Dengan pernyataan ini kita analisis sebagai analisis awal. Kita perhatikan loop 1. Pada loop 1 kita perhatikan berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, I1 ditambah I2 itu sama dengan I3. Loop 1 dengan titik A, E, F, D, A itu sigma I kali R sama dengan sigma E sama dengan 0. Kalau kita urai, I1 dikalikan dengan R1 tambah R1 ditambah I3 dikali R3 dikurang dengan S1 sama dengan 0. Dimasukkan nilainya 3I1 ditambah 3I3 dikurangi 6 sama dengan 0. Dikumpulkan variabel yang sama, 3I1 ditambah 3I3 sama dengan 6. Masing-masing kita bagi 3 sehingga I1 ditambah I2 itu sama dengan 2. Selanjutnya persamaan ini disimpan sebagai persamaan 2. Dari persamaan 1 tadi, I1 ditambah I2 sama dengan I3. Selanjutnya kita analisis loop 2. Dari loop 2, sigma IR ditambah dengan sigma E sama dengan 0. Setelah kita uraikan, kita perhatikan dimasukkan nilainya masing-masing, maka kita hasilkan nilai akhir sekaligus menjadi rumus 3, yaitu minus 2I ditambah 3I3 sama dengan 2. Disimpan sebagai rumus ketiga. Dari persamaan 2 dan 3 tadi, persamaan 2 kita kali 2 menjadi 2I1 ditambah 2I3 sama dengan 4. Demikian halnya persamaan 3 minus 2I1 ditambah 3I3 sama dengan 2. Kedua persamaan kita jumlahkan, hasilnya 5I3 sama dengan 6 dan disederhanakan sehingga I3 itu sama dengan 1,2 ampere. Untuk I1 ditambah I3 sama dengan 2. Selanjutnya kita masukkan nilai I3 yaitu 1,2 ampere sehingga I1 ditambah 1,2 sama dengan 2. Jadi I1 sama dengan 0,8 ampere. Untuk I2 sama dengan I1 dikurang I3. Masing-masing nilainya kita masukkan sehingga I2 itu 0,4 ampere. Jadi I1 sama dengan 0,8 ampere, I2 sama dengan 0,4 ampere, dan I3 sama dengan 1,2 ampere. Untuk pertanyaan B,
beda potensial antara E dan F sama dengan sigma IR ditambah dengan sigma E, sehingga beda potensial EF sama dengan I3 ditambah R3 ditambah 0 atau sama dengan 1,2 kali 3 sama dengan 3,6 volt. Selanjutnya, beda potensial antara titik E dan C sama dengan sigma IR ditambah sigma E, yaitu beda potensial EC sama dengan minus I2 dikali R2 ditambah R2 ditambah E2. Dimasukkan nilainya minus 0,4 dikali 6 ditambah 6 sama dengan 3,6 volt. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.